Ya, baik, ketemu lagi dengan saya Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Saat ini saya berada di Kota Sorong dan bertemu dengan Bapak Mesak Mambraku sebagai Ketua Pokja Adat di Majelis Permusyawaratan Papua, khususnya di Papua Barat Daya, yang sebentar lagi kita akan berdiskusi bersama. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat semua. Selamat siang Pak Mesak ya, saya panggil Pak Mesak ya Pak. Nah, ini satu kehormatan buat saya bisa bertemu dengan Bapak, anggota MRP dari Papua Barat Daya, dan secara khusus sebagai Ketua Kelompok Kerja Adat. Ya. Kalau boleh tahu Bapak dari daerah mana Pak di Papua Barat Daya ini? Saya anggota Majelis Rakyat Papua, representasi dari Kabupaten Raja Ampat. Raja Ampat. Raja Ampat. Oh baik. Memang asalnya dari Raja Ampat. Asalnya dari Raja Ampat. Selama ini berdomisili di Raja Ampat. Setelah menjadi anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya, maka berada di ibu kota kerjanya ada ya, di Sorong. Ya. Tapi keluarga besarnya kan ada di sana. Tetap ada di Raja Ampat. Iya. Saya kan mendapatkan informasi dari salah satu anggota DPRP, yaitu Pak George Wanma, yang juga merupakan utusan dari Otsus, dari Raja Ampat. Berarti kan saling terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di Raja Ampat. Pak, ini secara khusus ada informasi mengenai persoalan di Raja Ampat soal pertambangan nikel, Pak. Yang mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan dan statement juga terkait dengan masalah terakhir, itu kasus terakhir, ada demo dan lain sebagainya. Hari ini Menteri Bahlil turun ke Raja Ampat. Nah, ini apa yang sedang terjadi sebenarnya, Pak? Baik, terima kasih. Ya. Sebagai anggota Majelis Rakyat Papua, sekaligus sebagai Ketua Kelompok Kerja Adat, hari ini kami memiliki tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua. Di dalam kedudukan tugas fungsi dan kewenangan kami berbicara tentang 3 hal pokok: afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan. 3 hal ini menjadi kewenangan kami, termasuk tugas dan kewenangan dalam rangka memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada calon gubernur dan wakil gubernur, terus memberikan persetujuan juga kepada perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan investasi yang mau berinvestasi di Papua, dan juga ada kewenangan lain. Kalau dilihat dari konteks Undang-Undang Otonomi Khusus, maka hanya ada beberapa hal saja yang tidak boleh diatur oleh orang Papua. Yang pertama adalah hubungan internasional, pertahanan keamanan, fiskal, dan peradilan. Tetapi semua kewenangan lain itu sudah diberikan untuk menjadi ranah kewenangannya kebijakan daripada daerah itu sendiri, karena kami ini otonomi khusus. Nah, terkait dengan isu maraknya eksploitasi pertambangan di Raja Ampat hari ini, kami anggota Majelis Rakyat Papua hari ini kami sudah mendengar aspirasi dan pengaduan dari masyarakat adat itu sendiri. Nah, atensi kami terkait dengan kedudukan dan kewenangan kami sudah tindak lanjut itu. Tetapi yang kami sayangkan hari ini, dalam kunjungan Menteri SDM Pak Bahlil Lahadalia, itu pemerintah provinsi tidak melibatkan kami Majelis Rakyat Papua di dalam memberikan informasi, bahkan juga atensi terkait dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat adat di Kabupaten Raja Ampat. Kami sangat kesal dengan kunjungan Menteri hari ini, karena Majelis Rakyat Papua tidak dilibatkan. Kami bingung salahnya di mana? Apakah dari pusat atau dari pemerintah provinsi yang tidak memberikan informasi terkait itu? Bicara konteks orang Papua terkait dengan hak dan kewajiban orang asli Papua, itu simbolnya ada di Majelis Rakyat Papua. Karena konsensus barter politik antara
Papua dengan pusat, itu MRP adalah simbolnya. Hari ini MRP itu sangat berharga di mata orang Papua. Kami sebagai penyambung lidah yang sesungguhnya harus dihargai oleh pemerintah, baik pusat, provinsi, bahkan kabupaten kota. Tetapi hari ini kami dijadikan sebagai simbol yang hanya melengkapi, oke, orang Papua dapat otsus, ada MRP, ada DPRK, tetapi fungsi tugas dari fungsi kontrol, fungsi pengawasan Majelis Rakyat Papua hari ini tidak dihargai oleh pemerintah. Terus apa artinya kehadiran otonomi khusus bagi Papua? Aceh bisa lakukan kekhususannya secara baik, Jogja bisa jalan. Papua hari ini bicara tentang eksploitasi pertambangan, ini hak wilayah adat. Yang sesungguhnya menerjemahkan itu adalah Majelis Rakyat Papua, bukan pemerintah. Pemerintah dia hanya pegangan untuk kelelawar untuk bisa bangun masyarakat. Tetapi hal-hal fundamental yang mendasar terhadap pikiran, hati, dan telinga orang Papua ada di Majelis Rakyat Papua. Mungkin itu. Ya, baik. Kita coba fokus ke masalah yang sekarang sedang bergejolak itu ya, soal Abang Nika. Jadi prosesnya sebenarnya seperti apa itu? Artinya dari awal itu apakah memang MRP tidak dilibatkan, sementara itu adalah salah satu fungsi dari MRP atau kewenangan MRP dalam menentukan berbagai seperti tadi ada untuk kerjasama dan lain sebagainya, investasi, itu kan juga menjadi kewenangan. Khusus untuk yang masalah nikel, bagaimana itu? Ya, terkait dengan nikel ini sebenarnya terjadi di beberapa wilayah. Ini kita berbicara pertambangan di Raja Ampat itu, kalau bicara GAK itu kontrak karirnya sudah dari tahun 72 sampai 2018. Tetapi ada beberapa pengelola pertambangan yang hari ini, mungkin secara spesifiknya PT-nya saya tidak sebutkan ya, tapi di lokasi kampungnya, wilayahnya itu ada di PT di Pulau Kawe dengan Kampung Manyefun atau Batam Pele. Ini letak lokasinya ada di wilayah Wageo Barat Kepulauan, ya distrik Wageo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat. Pada awalnya itu masyarakat di sana sebagian adalah pemilik hak ulayat, tetapi juga ada pelaku wisata yang kontra terhadap kehadiran perusahaan itu. Setelah pengaduan itu disampaikan ke kami ingin melihat secara langsung, untuk mendengar secara langsung apa yang diinginkan oleh masyarakat adat itu sendiri. Tetapi hari ini Pak, dari Januari sampai kita sudah masuk Desember, operasional lembaga dalam menunjang kegiatan aktivitas lembaga ini tidak ada sama sekali. Ini jadi pertanyaan. Akhirnya pandangan masyarakat itu bahwa MRP tidak bisa kerja. Ini hal-hal yang sebenarnya secara internal. Tapi hari ini juga saya harus sampaikan itu supaya jadi atensi pemerintah. Dan masyarakat menginginkan bahwa dua lokasi itu ditutup. Kalau GAK sudah buka, itu dua itu ditutup karena apa? Letak posisinya ada di lokasi segitiga Karanggeria yang menjadi potensi Kabupaten Raja Ampat. Kalau di situ sudah buka, maka secara perlahan-lahan pariwisata akan lumpuh dan kehidupan ekonomi masyarakat itu akan terancam. Kalau bicara dalam pemanfaatan kehadiran pertambangan ini, paling yang punya hak wilayah itu pun tidak terukur, apalagi masyarakat yang lain. Dulu mata pencarian orang masyarakat Raja Ampat itu mata pencariannya nelayan. Tetapi dengan adanya potensi wisata yang berbasis potensi daerah yang ada, mereka secara perlahan-lahan beralih dari nelayan menjadi pelaku pariwisata. Dan itu sangat kelihatan sekali, itu ekonomi mereka berubah. Yang hari ini pegawai negeri saya tidak bisa beli motor tempel speed, tapi masyarakat sudah bisa beli barang itu. Ini satu perubahan yang menurut kami satu kemajuan. Jadi kalau hari ini kegiatan pertambangan marak untuk bisa membongkar seluruh pulau ini, habis. Kehidupan pariwisata juga akan habis. Ini bukan nasional tapi internasional. Asetnya bangsa, aset negara, bukan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Mata dunia tertuju terhadap situasi tambang hari ini. Yang kami harapkan di pemerintah adalah Raja Ampat tidak butuh tambang. Raja Ampat butuh
pariwisata dan perikanan dan kelautan sesuai dengan potensi yang ada. Bagaimana dukungan dari lembaga MRP secara keseluruhan? Apakah mungkin ada informasi yang bisa disampaikan kepada pemerintah? Kami tetap menjadi bagian dari masyarakat adat yang ada, dan kepada pemerintah untuk memberikan ruang bagi pengelola tambang di Raja Ampat. Kami mohon agar jangan karena kepentingan bukan kepentingan masyarakat Raja Ampat terus wilayah Raja Ampat dieksploitasi dalam pertambangan. Kalau bisa dengan perusahaan ini, yang beberapa perusahaan yang ada di Mayafun, Batang Pele dengan Pulau Kali di distrik wilayah Jawa Barat Kepulauan itu, kalau bisa ditutup. Mungkin ada rencana aksi dari MRP atau mungkin masyarakatnya? Kalau aksi, saya rasa untuk aksi sudah berjalan. Aksi yang dilakukan untuk kontra terhadap ini sudah dilakukan oleh masyarakat adat. MRP tugasnya adalah bagaimana melanjutkan ini secara berjenjang bagi pemerintah. Kebanyakan masyarakat ini kalau melakukan aksi kepada pemerintah daerah menyampaikan bahwa itu bukan kewenangan kami, itu kewenangan pusat. Bupati dan kepala daerah di tingkat kabupaten seperti tidak berdaya karena izin itu dikeluarkan dari pusat. Tetapi saya rasa dukungan awal untuk bisa mengeluarkan izin di pusat itu pasti sebelumnya sudah koordinasi dengan daerah. Ini yang perlu harus transparan terhadap masyarakat itu. Berarti ada permainan juga sebenarnya, diduga begitu ya? Diduga. Ya. Baik, mungkin ada statement terakhir untuk disampaikan kepada pemerintah. Ya, mungkin harapan kami sebagai anggota Majelis Rakyat Papua, bicara untuk membangun orang Papua dengan potensi sumber daya alam, kultur, budayanya. Hari ini mari kita bersinergi. Pemerintah, gubernur, bupati, wali kota harus menghargai lembaga Majelis Rakyat Papua. Kita bicara untuk membangun orang Papua berbasis kultur. Karena konversi konsep nasional untuk membangun orang Papua itu kadang-kadang keliru. Tapi kalau membangun orang Papua dari budayanya, saya rasa hari ini tidak ada hal yang susah. Kita diskusi bagaimana menerjemahkan keinginan orang Papua untuk menjadi tuan, menjadi diri mereka sendiri. Itu yang sebenarnya pemerintah harus proaktif untuk membangun komunikasi itu. Baik, saya kira cukup ya. Terima kasih banyak atas informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan menjadi perhatian bagi pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan ya kita berharap akan ada tindak lanjut dari statement maupun harapan-harapan dari masyarakat adat di Raja Ampat yang diwakili oleh Bapak Mesak Mambraku, Ketua Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua dari Provinsi Papua Barat Daya. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada pemirsa semua. Saya Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, melaporkan dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.